Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemanfaatan lahan hutan untuk pembangunan jalan dari Kecamatan Sungai Selan menuju Desa Tanjung Pura di Kabupaten Bangka Tengah diharapkan bisa menunjang dan mempermudah akses masyarakat sekitar untuk melalui kawasan hutan. Dalam kunjungan Komisi 4 DPR RI belum lama ini, Bupati Bangka Tengah memaparkan sekitar 54% kawasan hutan mengalami kondisi kritis akibat masifnya aktivitas tambang. Sementara itu, kondisi masyarakat justru berbanding terbalik karena belum memiliki akses jalan untuk melalui kawasan hutan. Anggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan menyambut baik usulan tersebut. Azikin menegaskan kepentingan masyarakat untuk menunjang kehidupan masyarakat sekitar harus diutamakan. Kami meminta kepada Kementerian Kehutanan agar hal tersebut diproses secepatnya. Karena itu terkait dengan kepentingan umum. Jangankan lahan milik negara, lahan milik sosial saja, lahan milik pribadi saja bisa berfungsi sosial. Karena ini kepentingan mendesak dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Erma mengatakan, dibangunnya jalan untuk masyarakat di kawasan hutan perlu didukung dengan tetap mengedepankan prinsip pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Itu memang kebutuhannya masyarakat, justru itu yang menjadi semangat dari teman-teman Komisi 4 untuk melestarikan alam, lingkungan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Tetapi kalau misalnya yang terkait dengan korporasi atau hanya untuk benefit aja, itu yang kita sudah sangat sayangkan. Dari Provinsi Bangka Belitung, Indah Ekawati, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, peningkatan kualitas produk UMKM di Indonesia mendapat dukungan penuh. Berbagai program pembinaan UMKM seperti Brilliantpreneur dan Rumah Kreatif BUMN harus dijalankan dengan serius agar produk UMKM dalam negeri mampu menembus pasar ekspor. Komisi 6 DPR RI mendukung penuh program pemerintah yang berkaitan dengan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah Indonesia, tak terkecuali program Brilliantpreneur yang dipaparkan Bank BRI dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 6 pada 23 November lalu. Pembinaan UMKM melalui program Brilliantpreneur diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri untuk bersaing di tingkat internasional. Sejauh ini, baru sekitar 15% UMKM Indonesia yang mampu menembus pasar global. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Hussein menilai sinergi antar kedua program tersebut dapat saling bersinergi sehingga jumlah UMKM yang dibina untuk memasuki pasar ekspor ikut meningkat. Itu terus kami dukung ya melalui Kementerian BUMN untuk menambah lagi dari 246 rumah kreatif BUMN untuk bisa ditambah lagi. Mungkin bisa menjadi 2 kali lipat tentunya supaya bisa lebih banyak lagi para pelaku usaha kecil, usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas dan juga kapabilitasnya. Untuk mencapai standar internasional, peningkatan kualitas produk UMKM tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk mendukung hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menekankan hasil right issue atau transaksi investasi saham Bank BRI bisa dijadikan suntikan dana untuk program pengembangan produk UMKM. Hasil dari right issue-nya BRI yang mencapai 40 triliun itu ya supaya tidak semuanya itu hanya terserap di korporasi ya, tapi juga sebagian untuk pengembangan UMKM. Jadi sekitar 2 triliunan untuk UMKM, saya pikir itu akan sangat berdampak. Dari Yogyakarta, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, PMI menyebut stok darah nasional terus menipis. Masyarakat diduga kerap takut untuk mendonorkan darahnya karena pandemi COVID-19. Ditemui usai mendonorkan darah, anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti menyebutkan selama pandemi hanya 300 dari sekitar 1.000 pendonor yang aktif mendonorkan darahnya. Untuk itu, Krisdayanti meminta selain menunggu kebijakan pemerintah atas penanggulangan COVID, masyarakat juga diminta bersama-sama bergerak dan mendonorkan darahnya untuk masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Memang sebelum COVID ada sekitar 1.000 pendonor darah itu ya yang bisa diterima oleh Palang Merah Indonesia. Tapi semenjak COVID hanya sekitar 300 sampai 400 pendonor darah yang aktif ya untuk
menjadi pendonor darah yang rutin. Lebih lanjut, Krisdayanti menyebutkan stok darah nasional yang dimiliki PMI masih jauh dari standar minimal Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Indonesia disebut seharusnya memiliki ketersediaan darah sebanyak 2% atau sebanyak 5,2 juta kantong darah per tahun. Stok darah nasional kita memang di bawah standar yang WHO tentukan, yaitu 2%, artinya 5,2 juta kantong darah itu kita butuhkan setiap tahunnya di negara kita. Kita nggak tahu, kita nggak mengenal orang lain yang kita donor, tapi betapa itu adalah jadi satu hal yang mulia. Saya pikir hal ini sangat-sangat bermanfaat. Dalam rangka ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-50, Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Teresia dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari Komisi 1 meminta pansel Komisi Informatif Pusat secara objektif. Tetaplah bersama kami. Komisi 1 meminta Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Komisi Informasi Pusat atau KIP periode 2021 hingga 2025 untuk melakukan seleksi secara terbuka, jujur, dan objektif mulai dari proses administratif sampai kepada penetapan 21 nama calon terpilih. Ditemui usai rapat, anggota Komisi 1 Darizal mengatakan dalam proses wawancara nanti, jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan proses tahapannya harus sesuai dengan prosedur. Darizal juga meminta proses rekrutmen harus seobjektif mungkin. Jangan sampai dalam proses wawancara nanti untuk memilih anggota Komisi Informasi Pusat ini yang mempertentangkan nilai-nilai akidah dengan nilai kebangsaan. Dan nilai akidah kan adalah nilai-nilai yang asasi, ya, nilai-nilai yang sudah melekat yang tidak boleh diganggu, dan itu dibenarkan oleh undang-undang dan dibenarkan oleh Pancasila. Nah, jangan sampai kita menggiring, ya. Ketua Tim Panitia Seleksi Usman Kansong memastikan tahapan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Ada 3 tahapan dalam seleksi mulai dari administrasi, penulisan makalah, dan asesmen. Baru setelah itu dilakukan proses wawancara. Nah, terakhir nanti itu adalah tahap wawancara. Sudah terseleksi untuk mengikuti tahap wawancara 36 calon. Dari 36 calon akan diambil 21. 21 itulah yang yang kami sampaikan ke Menkominfo. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Beberapa kasus bentrok antar ormas belakangan mencuat kembali. Insiden tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban yang bisa berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional. Kasus bentrok yang terjadi diantaranya bentrok antara Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempuk, serta jumlah bentrok organisasi masyarakat di Karawang. Ditemui di gedung DPR RI baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Hoirunisa meminta pemerintah melakukan langkah preventif untuk mencegah terjadinya bentrokan antara organisasi masyarakat dengan melakukan pertemuan dan rekonsiliasi. Dalamnya tentu kita berharap ada rekonsiliasi, ada duduk bersama, ada ngobrol bareng gitu, sehingga masyarakat tidak merasa disusahkan, tidak meresahkan masyarakat dengan adanya bentrok ini. Apalagi bentroknya sampai terjadi tadi kekerasan atau bahkan mungkin kematian dan lain hal sebagainya. Ade Rosi menghimbau seluruh organisasi masyarakat menghindari konflik. Sebab keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dinilai sangat tergantung pada stabilitas keamanan bangsa ini. Harapan hal tersebut tidak terjadi di Indonesia karena saat ini yang kita butuhkan adalah bagaimana semua unsur, baik itu pemerintah, masyarakat, ormas, ini bersatu. Untuk apa? Bagaimana penanganan COVID juga ini harus kita lakukan dengan baik, kondusivitas internal di Indonesia kita agar tadi para investor, pengusaha ini bisa berjalan untuk tadi mengembangkan perekonomian Indonesia.
Dari Senayan, Jakarta, Indah dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mendorong perlindungan hukum yang maksimal bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual yang kerap dialami oleh perempuan, anak-anak, dan disabilitas. Balik DPR RI pun berkomitmen menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. Melihat maraknya kejadian kekerasan seksual di berbagai sektor termasuk institusi pendidikan, Badan Legislasi DPR RI dengan cepat merespon melalui pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya mengatakan, yang harus menjadi prioritas adalah perlindungan hukum terhadap korban. Menurutnya, saat ini banyak korban pelecehan seksual tidak berani mengungkapkan tindakan kekerasan seksual yang dialami, karena tidak memiliki cukup bukti untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. Bahkan, pendampingan hukum kepada korban kerap tidak dilakukan. Yang paling penting itu sebenarnya kita memberikan payung hukum untuk aparat penegak hukum. Kalau berkaca dari kasus KPI, UNRI kemarin kan tidak ada payung hukum sama sekali kan. Nah, bayangkanlah itu, kemendesakan itu sih yang kita ingin kedepankan. Jadi perspektif korban, habis itu payung hukum, pencegahan, dan penindakan. Willy mendorong, melalui aturan perundang-undangan, aparat penegak hukum memberikan perlindungan bagi korban dan penindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual yang didasarkan dari laporan korban. Kita belajar bagaimana nanti di sini laporan si korban atau saksi yang kemudian memberikan laporan itu sudah cukup sebagai alat bukti. Nah, itu yang kemudian kita kedepankan. Jadi memang tujuan undang-undang ini sendiri kan ingin memuliakan perempuan, melindungi anak, kaum disabilitas, dan memajukan peradaban kita sendiri. Hilman Hidayat dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-50, Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia kembali menggelar donor darah dengan tema Satu Hati untuk Kita Semua. Anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti menyebutkan, donor darah sangat penting untuk mengisi stok darah yang menipis dan membantu sesama. Stok darah PMI saat ini menipis khususnya selama masa pandemik, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Sebelumnya, Badan Kesehatan Dunia WHO juga menyebutkan stok darah di Indonesia masih belum memenuhi standar minimal WHO, yaitu 5,2 juta kantong darah setiap tahunnya. Banyak sekali coba kita bayangkan penyakit-penyakit yang ada di Indonesia seperti thalassemia, kanker, lalu ada juga yang harus mencuci darah. Mereka harus bayar cuci darah mahal dan mereka butuh darah yang dalam hal kedaruratan ini, apalagi juga banyak terjadi kecelakaan di mana-mana, ya tragedi kecelakaan. Pada donor darah kali ini, Korpri DPR RI juga menyematkan gelar Duta Donor DPR RI kepada anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti sebagai Duta Donor DPR RI. Krisdayanti berkomitmen mendonorkan darah dimulai dari dirinya sendiri. Krisdayanti juga mengajak para anggota Dewan dan karyawan di lingkungan Setjen DPR RI serta seluruh masyarakat untuk mendonorkan darahnya demi alasan kemanusiaan. Mudah-mudahan dengan saya disematkan untuk menjadi Duta Donor Darah ini bisa semakin menggerakkan dan juga memberikan inspirasi untuk yang lain bergerak. Dari semua pimpinan, anggota, keluarga besar, sekretariatan dan... Teresia dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria yang masih menunggu Anda. Setelah jeda berikut ini. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah mengantisipasi gelombang 3 pandemi COVID-19 dengan membatasi aktivitas yang menimbulkan kerumunan, mengawal ketat masuknya orang dari luar Indonesia dan meningkatkan vaksinasi kepada masyarakat.
Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai rencana pemerintah dalam mencegah terjadinya gelombang 3 pandemi COVID-19 cukup baik, yaitu melalui kebijakan meniadakan liburan dan cuti Natal dan Tahun Baru, PPKM, dan menghentikan pembelajaran tatap muka dan meningkatkan PPKM menjadi level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Berikan edukasi, sosialisasi yang benar, berikan penjelasan, ajak mereka berpartisipasi. Ya kan, karena kalau tidak ada partisipasi masyarakat, siapa yang mau jaga? Mau kamu buat ketat sekalipun, kalau masyarakatnya nggak mau gimana? Tangkap terus suruh denda, emang punya duit. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Suwirsya meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, di mana banyak negara sedang mengalami gelombang ketiga pandemi COVID-19. Di sisi lain, ia mendorong pemerintah untuk mengejar target vaksinasi untuk meningkatkan imun masyarakat. Masyarakat kita harus mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan tempat kerumunan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu diusahakan yang belum divaksin supaya divaksin supaya tubuhnya jadi kebal. Kalau dapat yang dari luar daerah, dari luar negeri masuk ke Indonesia ini benar-benar harus selektif kita periksa benar. Helmi dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon menggantikan Wakil Ketua Komisi 7 sebelumnya Bambang Wuryanto. Pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Bidang Perindustrian dan Pembangunan Rahmat Kopel. Wakil Ketua Komisi 7 terpilih Doni Mariadi mengatakan akan menjalankan jabatan amanah baru ini. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, salah satunya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dan Undang-Undang Minyak dan Gas. Sejujurnya ini adalah suatu tugas dan PR banyak yang harus kita selesaikan di Komisi 7. Ada beberapa undang-undang yang harus kita selesaikan, di antaranya adalah Undang-Undang EBT dan juga Undang-Undang Migas. Insya Allah saya memperkuat teman-teman yang ada di pimpinan dan juga didukung oleh anggota yang lainnya untuk menyelesaikan tugas kami, menyelesaikan undang-undang ini dan juga menjadi pengawas dari ESDM. Doni Mariadi berharap bisa memperkuat pimpinan Komisi 7 dan anggota komisi bisa terus bekerja sama dalam menyelesaikan produk perundang-undangan. Ia mengatakan berkiprah di Komisi 7 bukanlah hal yang baru. Namun begitu, komunikasi antar anggota akan lebih diintensifkan kembali. Setelah sekian lama saya ada di DPR ini, memang saya mendalami terus tentang Komisi 7 ini. Insya Allah lebih menguatkan dan lebih solid lagi Komisi 7 dan menghasilkan hasil-hasil kerja yang cukup memuaskan. Dan saya sudah berkoordinasi lama, cukup lama saya di Komisi 7, insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI melakukan pemantauan dari udara terhadap sarana-prasarana infrastruktur di Provinsi Jambi, khususnya terkait dengan rencana pembangunan jembatan Seirambut dan pelabuhan Ujung Jabung di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menggunakan 2 helikopter BNPB, tim kunjungan spesifik Komisi 5 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 5, Robert Rowe didampingi anggota Komisi 5, Habakri, Gubernur Provinsi Jambi Al-Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto didampingi sejumlah pejabat Kementerian PUPR dan Perhubungan. Usai pertemuan di Bandara Sultan Taha, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menegaskan, Komisi 5 DPR RI berkomitmen mendukung penuh rencana pembangunan jembatan Seirambut dan pelabuhan Ujung Jabung untuk membuka akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini layak untuk kami perjuangkan. Dan kami sudah komit, kami akan memperjuangkan itu agar program ini, pelabuhan, jalan ini harus ada. Jangan pelabuhan ada, jalan tidak ada. Sementara itu, Gubernur Provinsi Jambi Al-Haris meminta pemerintah segera merealisasikan anggaran pembangunan jembatan Seirambut dan pelabuhan Ujung Jabung, karena kedua proyek tersebut sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Jambi. Kita berharap pemerintah ini memulailah dengan membangun jembatan itu. Kalau sudah ada jembatannya, kita ingin ini terintegrasi lah ke membangun. Arti jembatan dibangun, pelabuhan juga akan ikut dibangun. Apakah skemanya nanti KPBU? Ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada pemerintah itu sudah respon dengan kita. Dari Provinsi Jambi, Syahroni TVR Parlemen melaporkan.
Dan pemirsa, berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlementaria selanjutnya.